mengenai kos politik, Pak. Banyak yang bilang kalau politik sekarang ini ugal-ugalan, lalu politik sekarang mahal. Nah, Bapak yang sebagai anggota DPR terpilih nih Pak, udah periode kelima, menyikapi hal ini dan mungkin bisa berbagi pengalaman Bapak terkait kampanye Bapak kemarin terkait kosnya itu bagaimana Pak sekarang menurut Bapak? Saya tidak tertarik ditanya-tanya mengenai ini, karena ini mengingatkan kembali kepada saya dan kemudian bisa memunculkan rasa kekecewaan dan sakit hati. Tapi ya apa boleh buat, harus kita jawab. Faktanya memang seperti itu. Apakah ini yang namanya esensi demokrasi itu? Oleh karena itu, tentang pemilu yang kemarin itu isu yang sangat luar biasa di masyarakat, dan bahkan bagi kawan-kawan yang tidak berhasil, bukan karena mereka itu tidak berprestasi, itu justru yang nggak berhasil itu banyak orang-orang yang berprestasi senior-senior. Tapi mungkin karena mereka juga orang-orang yang tidak siap untuk menghadapi pertarungan politik yang perubahan dinamikanya atau dinamika perubahan politik yang sangat pragmatis ini. Ada dua hal sebetulnya. Dengan sistem pemilu suara terbanyak itu mengandung konsekuensi, maka para caleg itu berkompetisi karena untuk mendapatkan suara terbanyak. Ketika antar caleg ini berkompetisi, itu mereka semua punya kapasitas dan punya kemampuan finansial yang kuat. Ini ada fenomena yang jelek di masyarakat, bahwa masyarakat kita ini malah justru mereka itu lebih mengedepankan bukan mencari pemimpin yang betul-betul bisa memperjuangkan aspirasi, tetapi yang ada adalah saya dapat apa. Ada sebetulnya pemilu yang demokratis kan mencari pemimpin dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tanpa mengedepankan terhadap aspek finansial. Yang terjadi sekarang kebalik, adalah aspek finansialnya, pragmatisme masyarakat ini yang merubah. Saya jujur ya, memberikan aspirasi dalam bentuk traktor, kemudian dalam bentuk kombin, dalam bentuk sapi dan sebagainya, yang nilainya itu hampir ratusan juta semua. Padahal saya tidak pernah mengut uang sepeser pun. Tetapi ketika hari H pemilu itu kalah, kita kalah dengan apa yang 25.000, 30.000. Masyarakat yang sudah kita perjuangkan untuk mendukung kegiatan mereka itu nggak pernah dihitung. Money politik ini harus mulai dihindari. Kalau ini terus menerus, maka ini kaum kapitalis yang akan masuk terus. Pada DPR itu adalah menentukan, karena punya 3 kewenangan: legislasi, budgeting, dan pengawasan. Ketika para kaum kapitalis masuk ke dalam, maka legislasi yang kita buat itu juga bisa didikte oleh mereka yang memberikan modal. Budget juga begitu, bisa juga kita pada penyusunan anggaran itu juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu gitu loh. Ini nggak boleh. Mudah-mudahan ini ada perbaikan ke depan. KPU juga punya tugas untuk terus mengevaluasi. Harapan kami KPU dari KPUD juga bisa melihat bahwa ini adalah sebuah PR berat bagi mereka, bagaimana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pemilu yang menggunakan uang itu adalah harusnya tidak boleh.